Mudah-mudahan ini kelompok perusuh yang terakhir. Kalian semua menyerah, atau kami musnahkan. Sementara itu, para senopati dan sebagian pendekar Malwapati sedang menghadapi para denawa dan para perusuh di tengah hutan dekat perbatasan Malwapati. Dan pertarungan mereka semakin seru. Dan secara tidak disengaja, Nyi Jantur melihat pertarungan tersebut dari atas awan. Dan akhirnya Nyi Jantur bergegas memerintahkan lesung terbangnya untuk turun ke lokasi pertempuran, dan membantu para senopati dan pendekar Malwapati. Lesung, turun! Pertarungan masih berlangsung, dan Nyi Jantur pun sudah turun di lokasi pertempuran. Dan Nyi Jantur sedang menengok kanan kiri mencari sasaran, untuk dikerjai dengan sihir jahilnya. Apa boleh buat? Yang satu itu akan dijadikan guru. Yang satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Nyi Jantur pun siap beraksi. Dan dengan sihir jahilnya, akhirnya semua gerombolan perusuh tersebut disihirnya menjadi seekor jangkrik dan burung. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau mereka sudah kenyang kan nanti mereka mabok. Semua perusuh pun telah teratasi, dan akhirnya Nyi Jantur dan para tumenggung serta para pendekar Malwapati bergegas berangkat menemui Prabu Angling Dharma di perkemahan. Baik, Nyi. Kami juga sudah rindu Malwapati. Ayo. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Iya, mereka menunggu di depan tenda. Prabu Angling Dharma pun kaget, karena yang datang bukan hanya Nyi Jantur saja, tapi ada para tumenggung dan pendekar-pendekar Tidak Malwapati. apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang datang. Ada Tumenggung Katiwanda, Dharma Yuda, dan para pendekar. Kami menunggu tugas baru, Gusti Prabu. Kanda Batik Madrim, banyak cerita tentang kesungguhan kalian. Jadi tidak ada salahnya kalau sesudah keterlibatan kalian menumpas para perusuh, kalian langsung mendapat tugas baru, merebut kembali Malwapati dari Ratu Gendrawani. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Nyi Jantur, Iya Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir.
Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik, baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Nda Prabu. Ini semua adalah daerah Malopati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Dan sementara itu, Ratu Gendrawani dan sekutunya sedang membahas tentang agenda peperangan melawan Gusti Prabu Anglingdarma. Bagus, bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Nyi Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Tapi dalam pembahasan tersebut, Ratu Gendrawani seolah-olah memojokkan Prabu Baka, dan Prabu Baka pun merasa sangat tersindir sekali. Kenapa Nyi Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Anglingdarma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Nyi Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Dan di pagi itu, terlihat ada burung elang yang sedang terbang melintasi perkemahannya Gusti Prabu Anglingdarma dan para pendekar Malwapati. Dengan firasatnya Suliwa tahu, kalau burung elang itu adalah burung mata-mata yang dikirim oleh Ratu Gendrawani. Kiriman Gendrawani. Ya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja Liwa. Ya, biar saya yang melakukannya. Dan akhirnya, burung itu ditangkap oleh Syudawirat. Tapi siapa sangka, burung elang itu langsung berubah menjadi sosok manusia bermata satu. Semua kaget dengan wujud jelmaan elang yang sebenarnya. Tapi tidak banyak cakap, jelmaan elang tersebut langsung dihajar oleh Syudawirat tanpa ampun. Baru kali ini kita ketemu dia. Dan akhirnya, jelmaan burung elang tersebut pun dibikin babak belur oleh jurus-jurusnya Syudawirat. Burung elang pun akhirnya tertangkap basah tak berdaya. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya, Iya, ya. kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo, Akhirnya, jelmaan dari burung elang pun langsung diseret paksa untuk menghadap Gusti Prabu Anglingdarma. dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini.
katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malawapati kepadaku. Jadi Gusti, Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Tapi entah apa tujuan dari Suliwa. Gusti Prabu Anglingdarma. Suliwa dan Sudawirat pun disuruh melepaskan tangannya. Dan Tapi buron Gusti, kecut pun lepaskan. dibebaskan untuk pergi. Ayo, Dan cepat, diberi lepaskan. pesan, agar Ratu Gendrawani disuruh untuk menyerah. terima kasih Gusti. Tidak, Prabu. Sebaiknya kita harus segera memaparkan rencana penyerangan kita pada para pendekar. Iya, saya setuju. Tapi dengan catatan, kita hanya menyerang kalau Gendrawani tetap tidak mau menyerah. Baiklah. Piramitra, Ya Gusti. tolong panggil Padmasari, Lokahita, dan Kalyana Tantri. Baik Gusti. Sementara itu, Ratu Gendrawani dan sekutunya sontak kaget. Karena tiba-tiba buron kecut datang ke keraton dengan sangat tergesa-gesa. Pengintaian Dan saya benar saja, diketahui. akhirnya Saya buron tetap kecut basah pun melaporkan dari hajar kejadian orang. yang sebenarnya Kurang kepada ajar. Ratu Gendrawani. Prabu Anglingdarma meminta Niratu agar menyerah. Dia pikir hanya Anglingdarma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Anglingdarma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik Niratu. Baik, Nyi Ratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Anglingdarma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buron kecut, Iya Niratu. kembali berubah menjadi elang emas. Bila Anda menyukai Terbang. film kolosal Dan ini, katakan kepada Prabu saksikan Anglingdarma, terus episode Ratu selanjutnya. Gendrawani Terima pantang kasih. menyerah.